Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan bagaimana tutorial monitoring HMI klien, yang mana pada project sebelumnya kita telah membuat program server atau memonitoring sebagai server yang telah dikirim ke plannya. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memonitoring plan dengan menggunakan LiveView 2013. Untuk pertama-tama kita lihat, buka jaringannya, kita pilih TP-Link. Setelah ada muncul TP-Link CDB608, yang mana ini tab, kita klik saja connect. Setelah muncul tampilan tab connected, kita klik kanan, kita klik status. Setelah muncul status, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja properties. Setelah itu setelah muncul gambar seperti ini, kita klik saja pada Internet Protocol version 4 atau TCP/IP/4. Kita klik saja 2 kali. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana pada pilihan tampilan seperti ini kita pilih saja use the following IP address, di mana kita di sini untuk menyeting IP address yang terkoneksi dengan TP-Link-nya. Kita ketik di sini IP address-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita klik saja di subnet mask, maka akan muncul angkanya secara otomatis. Nah, untuk ini abaikan saja, jangan diubah tampilannya sesuai dengan ini saja. Setelah itu kita klik pada default gateway-nya, yang mana default gateway-nya itu berfungsi sebagai server yang terkoneksi dengan TP-Link. TP-Link-nya yang TP-Link pada Mario. Kita ketik 192.168.123, yang mana di sini berfungsi sebagai server. Kita ketik 192.168.1.254. Setelah sudah, kita klik OK. Ini kita OK, dan tampilan ini kita close. Setelah kita udah mengatur IP address-nya, untuk mencoba laptop kita apa udah terhubung dengan TP-Link-nya, maka kita buka CMD atau command prompt-nya. Kita ketik saja CMD pada ini. Nah, setelah kita ketik CMD, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita ketik saja ping 192.168.1.23, yang mana kita mengeping dengan TP-Link yang terhubung dengan Mario-nya. Kita coba klik saja, ketik enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka laptop kita sudah terhubung atau terkoneksi dengan TP-Link-nya. Setelah ini kita close saja. Setelah terkoneksi, kita buka LiveView 2013. Kita buka pilih file, pilih open. Kita pilih program HMI client.vi. Klik VI. Setelah kita klik, maka akan tampilan HMI atau Human Machine Interface seperti ini.
di mana di sini ada data in di sini akan menampilkan jumlah menampilkan tanggal yang diambil, berapa kecepatan motor, berapa volumenya, dan di sini kita di sini ada IP proses servernya, di mana kita ketik saja 23 yang sebagai server yang terkoneksi dengan TP-Link. Kita run saja. Nah, maka di sini akan muncul tampilan di mana di sini ada tanggal, di sini ada tanggal dan waktu pengambilan datanya. Di sini kita lihat di sini ada kecepatan motor DC pada flat, kecepatan konstannya, tampilan ini, dan yang ini sebagai tampilan speed PV RPM yang ditampilkan seperti ini. Sedangkan ini tampilan temperatur pada temperatur SP ini. Sedangkan data merupakan tampilan dari temperatur PV Celsius, tampilan dari data temperatur. Sedangkan ini merupakan hasil data dari flow atau tekanan pada tabung plannya, yang mana berikut tampilan, sehingga kita dapat memonitoringnya dengan review 2013 yang seperti kita dapat lihat seperti tampilan gambar ini. Setelah merasa cukup, kita stop. Ya, setelah kita stop, kemudian kita klik window show block diagram. Nah, ini merupakan program dasar HMI sebagai klien, di mana di sini adalah IP proses server. Maksudnya ini adalah IP yang terhubung dengan IP address pada server. Kemudian ini adalah proses pengolahannya yang berasal dari instalan dari LiveView atau bawaannya. Kemudian ini adalah program untuk pengolahan datanya. Bisa kita lihat di sini untuk Mas Presenter di sini untuk menampilkan data, yaitu untuk tanggal, jam atau waktu pengambilan. Kemudian di sini ada program untuk pengolahan data speed, kemudian di sini untuk pengolahan temperatur, kemudian di sini untuk pengolahan aliran. Kemudian ini tab konstan di sini, ini adalah tab konstan, maksudnya itu untuk memberi spasi atau jarak pada tiap-tiap data nantinya. Kemudian setelah sudah, ini kita save all, kita close, kemudian kita buka project yang telah kita buat tadi. Kemudian ini kita buat program actionnya. Caranya kita klik build specification, kita klik kanan, kemudian kita new, kita pilih application Excel. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tempat nama folder nantinya. Kemudian ini adalah file actionnya, bisa kita rubah menjadi klien. Setelah sudah, kita pilih source filenya,
ini jadikan sebagai startup VI, ini sebagai connection data, kemudian ini juga sebagai always include-nya. Ini adalah tempat dimana nantinya file itu akan disimpan. Kemudian ini kita lanjutkan, kita pilih runtime language, kemudian ini kita disablekan, kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita preview, kita generate. Nah, maka setelah setelah dibuild, maka nanti akan tampilan seperti ini program actionnya. Ini kita build saja ya, ini kita down. Setelah program ini program actionnya yang sudah jadi, ini bisa kita lihat di namanya folder my application. Kemudian kita buat program installernya. Caranya kita klik build lagi, klik kanan, kita pilih new installer. Nah, ini adalah folder yang nantinya akan disimpan my installer. Ini folder, di dalam folder my installernya ada folder lagi namanya project 1, kemudian ini tempat dimana kita akan menyimpan. Kemudian ini kita pilih destinationnya, kita bisa project 1 kita bisa rubah client, kemudian kita pilih source filenya ya, kita pilih source file, pilih my application, kita import, kita export, kemudian ini kita lewatkan. Setelah cukup, maka kita build program installernya. Ini adalah proses dimana installer sedang diproses. Ini kita done, menyatakan programnya telah selesai. Kemudian ini kita save all. Setelah kita save all, ini kita close. Kemudian ini review kita close. Setelah kita close, kita buka file tempat dimana tadinya kita simpan. Kita ke disk PC, kemudian kita ke D, kemudian kita pilih alih, kita pilih build project 1. Nah, ini adalah program atau installer yang telah tadi kita buat. Kemudian sedangkan ini adalah program action yang tadi kita buat. Nantinya dalam my installer ini terdapat client actionnya. Kemudian ini kita buka saja, kita untuk menginstal program kliennya pada laptop atau komputer yang belum install live view. Kita next, ini proses dimana penginstalan setup atau program klien tadi ya. Ini kita finish, kemudian kita lihat apakah setelah tadi kita install setup dari kliennya, maka kita buka pada new window, kemudian kita pilih klien. Nah, ini adalah program tadi kita install, maka akan lihat tampilan seperti ini. Ini kita stop aja. Ini adalah maka tampilannya seperti ini ya. Cukup sekian tutorial dari kelompok 1 tentang HMI sebagai klien pada online monitoring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.